Lo ngerasa nggak kayak waktu tuh cepet banget habis? Baru aja bangun, tahu-tahu udah malam lagi. Bangun pagi, buru-buru mandi, kerja, kena macet, kerja lagi, scroll medsos sebentar, tahu-tahu udah ngantuk. Besoknya, ya gitu lagi. Padahal, lo udah kerja keras, udah sibuk seharian. Tapi anehnya, kok hasilnya gitu-gitu aja. Tapi lucunya, di sisi lain, ada orang-orang yang hidupnya kelihatan lebih santai. Bisa liburan kapan aja, punya waktu buat keluarga, buat diri sendiri, dan ya, tetap aja duitnya ngalir terus. Pertanyaannya, mereka punya waktu lebih dari kita? Jelas nggak? Kita semua dapat jatah waktu yang sama, 24 jam sehari. Nah, di sini letak rahasianya. Orang kaya nggak kerja lebih keras, mereka kerja lebih cerdas. Mereka ngerti cara memanage waktu dengan cara yang beda dari kebanyakan orang. Gue pernah baca satu cerita soal Warren Buffett. Lo tahu kan, salah satu orang terkaya di dunia. Waktu dia nunjukin kalender pribadinya ke media, banyak orang shock. Isinya kosong. Serius, cuma ada 1 atau 2 meeting dalam seminggu. Kata Buffett, dia sengaja bikin kalendernya kosong biar punya waktu buat mikir jernih dan ambil keputusan besar. Dan dari satu keputusan itu aja, dia bisa menghasilkan miliaran dolar. Bandingin sama kita yang jadwalnya penuh, tapi kadang malah nggak ngasih impact apa-apa. Jadi, pelajaran pertama, sibuk itu bukan prestasi. Fokus pada yang penting, itu baru strategi. Orang kayak ngerti banget prinsip 80/20. Mungkin lo pernah dengar juga ya, hukum Pareto. 80% hasil tuh biasanya datang dari 20% aktivitas. Mereka fokus di 20% itu. Aktivitas yang benar-benar berdampak besar ke hasil. Contohnya nih, Ray Dalio, investor legendaris. Dia bilang, dalam setahun dia cuma ambil beberapa keputusan penting. Tapi keputusan itu udah cukup buat ngatur arah perusahaannya. Sisanya, ya udah, serahin ke tim, delegasi, nggak semua harus dikerjain sendiri. Gue tahu, kadang kita mikir, kalau gue nggak ngerjain sendiri, ntar hasilnya nggak maksimal. Tapi mindset kayak gitu justru bikin kita terjebak di pekerjaan kecil dan nggak punya waktu buat mikir besar. Terus, satu hal penting yang gue pelajari juga dari cara orang-orang kaya atur waktu adalah mereka nggak sekadar bikin to-do list. Mereka pakai yang namanya time blocking. Bukan cuma nulis kerjain ini, kerjain itu, tapi mereka ngatur jam berapa buat ngerjain apa. Dan mereka disiplin sama blok waktu itu. Misalnya nih, jam 9 sampai 11 pagi, lo fokus kerjaan kreatif. Jam on to on hours meeting. Jam 1 sampai 3 sama dengan baca laporan. Sisanya, udah nggak buka kerjaan itu lagi. Dengan cara kayak gini, mereka bisa lebih fokus, lebih cepat selesai, dan nggak kebawa multitasking yang justru bikin otak capek. Oh ya, lo pernah dengar tentang Elon Musk? Dia bahkan ngebagi waktunya per 5 menit. Serius, buat dia, waktu tuh berharga banget. Makanya, setiap 5 menit harus punya tujuan jelas. Dan ini juga menarik, orang-orang sukses biasanya justru sering bilang, enggak. Mereka super selektif soal apa yang mereka kerjain, siapa yang mereka temuin, dan apa yang mereka fokusin. Bukan karena mereka sombong, tapi karena mereka sadar, setiap bilang iya ke hal yang enggak penting, itu artinya mereka bilang enggak ke hal yang benar-benar penting. Steve Jobs pernah bilang, fokus bukan soal bilang iya ke hal-hal yang keren. Fokus itu soal bilang tidak ke ratusan ide bagus lainnya. Dan ini mungkin terdengar sepele, tapi ternyata banyak orang kaya punya kebiasaan pagi yang unik. Mereka bangun pagi bukan buat langsung kerja, tapi buat ngatur pikiran dan energi mereka dulu. Beberapa dari mereka meditasi, olahraga ringan, nulis jurnal, atau baca buku. Tujuannya supaya sebelum dunia mulai berisik, mereka udah tenang dan siap buat hari itu. Karena kenyataannya, produktivitas itu nggak cuma soal waktu, tapi juga soal energi. Lo punya 10 jam kerja, tapi dengan energi yang kedodoran, hasilnya nggak akan maksimal.
Tapi kalau lo cuma punya 4 jam, tapi energi lo fokus dan penuh, hasilnya bisa jauh lebih efektif. Nah, yang juga menarik, mereka itu ahli dalam mendelegasikan. Richard Branson misalnya, dia punya ratusan bisnis di bawah Virgin Group, tapi dia nggak handle semua. Dia bangun sistem, percayakan ke tim, dan fokus ke hal yang cuma dia yang bisa kerjain. Gua tahu, kita mungkin belum punya tim atau asisten pribadi ya, tapi mulai dari hal kecil dulu. Mungkin lo bisa pakai tools buat otomatisasi kerjaan, atau bagi waktu sama partner kerja. Intinya, jangan semua lo kerjain sendiri, karena waktu lo juga terbatas. Dan yang paling jarang dibahas tapi super penting adalah mereka nyempetin waktu buat mikir, serius. Bukan mikir sambil kerja, tapi bener-bener duduk, tenang, dan mikir. Mikir tentang arah bisnis, keputusan penting, bahkan tentang hidup. Bill Gates punya tradisi yang namanya Think Week. Seminggu penuh dia pergi ke tempat sepi, tanpa gangguan, cuman buat baca dan mikir. Karena dia sadar, kadang kita terlalu sibuk ngejalanin sesuatu, sampai lupa mikir apakah kita lagi jalan ke arah yang benar. Tanpa waktu untuk mikir, kita cuma lari kencang di treadmill. Capek, tapi nggak kemana-mana. Dan satu hal terakhir, yang menurut gue paling penting, orang kaya punya pandangan jangka panjang. Mereka nggak cuma fokus ngerjain tugas hari ini, tapi mereka invest waktu buat bangun masa depan. Mereka belajar skill baru, bangun relasi yang kuat, dan nyiapin strategi jangka panjang. Karena mereka tahu, waktu hari ini bisa jadi hasil besar besok, kalau dipakai dengan benar. Sekarang bayangin, kalau kita mulai mikir kayak gitu juga. Bukan nambah kerjaan, tapi milih kerjaan yang benar. Bukan tambah jam, tapi maksimalkan jam yang kita punya. Bukan sibuk, tapi efisien. Kesimpulannya, orang kaya bukan manusia super. Mereka cuma ngerti cara memanfaatkan waktu dengan lebih bijak. Mereka ngerti bahwa waktu itu aset, bukan sekadar angka di jam, dan kunci dari semuanya bukan alat, bukan aplikasi, tapi cara berpikir. Mulai dari sekarang, coba lo tanya ke diri sendiri, apa 20% hal yang paling berdampak di hidup gue? Fokus ke sana. Waktu lo berharga. Jangan buang buat hal yang nggak bikin lo berkembang. Kalau lo ngerasa video ini ngasih insight baru, jangan lupa klik subscribe, karena gue bakal sering bahas hal-hal kayak gini, biar kita sama-sama naik level. Bukan cuma secara keuangan, tapi juga secara mindset. Dan share video ini ke temen lo yang sering ngerasa nggak punya waktu, biar mereka tahu bukan waktu kita yang kurang, tapi cara makainya yang masih salah. Sampai ketemu di video berikutnya.